regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida dari SMK Bakti Purwokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan membuat video pembelajaran ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah terlebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu.
Afilia, Afira, Alif, Dio, Eva, Adib, Farah, Adib, Femaria. Adib. Ya, oke. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, masih pembahasan pernikahan dalam Islam. Minggu kemarin kita mempelajari tentang pengertian, kemudian dalil, ada juga tentang hukum pernikahan. Nah, kali ini masih materi tentang pernikahan dalam Islam. Nah, yang akan kita pelajari hari ini diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dan mengidentifikasi. Nah, ini manfaatnya. Silahkan kalian amati yang ada di layar. Oke. Kalau sudah diamati berarti ketika manfaat yang diperoleh adalah ini, maka materi yang akan kita pelajari hari ini adalah betul sekali, mahram dan pernikahan yang tidak sah. Sebagai pemantik, apa yang kalian ketahui tentang mahram? Orang yang haram dinikahi. Oh, pernah dengar berarti ya? Benar. Terus kemudian sebutkan contoh pernikahan yang haram hukumnya atau tidak sah. Pernikahan sama jenis. Oh, pernikahan sama jenis berarti laki-laki dengan Laki-laki. perempuan dengan perempuan. Perempuan. Nah, sebelum kita ke materi inti, kita ice breaking dulu untuk lebih menyemangati kita untuk lebih konsentrasi di dalam pembelajaran. Saya contohkan terlebih dahulu ice breaking kita hari ini. Tangan ke samping, kemudian tangan ke depan, kemudian ke atas. Putar, stop. Kalau saya bilang stop, berarti kalian tangannya jangan memutar. Paham? Oke. Kita praktekkan agar kita konsentrasi. Nah, kita mulai ice breaking kita hari ini. Tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas. Putar. Stop. Putar. Stop. Putar. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih atas konsentrasinya. Kita mulai ke pembahasan. Di depan saya tampilkan ada 3 gambar kaitannya dengan pernikahan yang tidak sah. Ini ada gambar pertama, coba kalian amati semuanya. Kalian cermati, kira-kira ini gambar apa ya? Pernikahan siri. Yang mana yang pernikahan siri? Oh, gambar pertama, oke, good. Kemudian yang kedua? Pernikahan kontra. Ya, di sini jelas ya, disimulasikan ada orang yang sedang tanda tangan. Kemudian yang ketiga adalah gambar Pernikahan online. pernikahan online. Oke, bagus sekali pengetahuannya. Ya, sebagai dalil tentang pernikahan dalam Islam, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 3. Silakan dibaca, Tasya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shallallahul. Terima kasih Tasya yang sudah membacakan dalil tentang pernikahan dalam Islam. Yang dibacakan Tasya ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 3, di mana di dalam Quran surat An-Nisa ini menjelaskan tentang adanya pernikahan poligami. Jadi seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari
Kita bahas untuk mahram atau yang tadi kalian sebutkan adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, orang yang haram dinikahi atau mahram yang pertama adalah nasab. Silakan kalian amati slide yang sudah saya tampilkan, kalian amati, kalian cermati. Kemudian kalau ada yang kira-kira kalian tidak tahu atau yang dianggap penting, silakan dicatat di buku kalian. Paham ya ini ya? Paham. Oke, siap. Yang kedua dilanjutkan. Ada tentang mahram yang haram dinikah, yaitu dengan alasan ikatan pernikahan. Di sini ada 4 orang yang haram dinikah sebab ikatan pernikahan. Bisa kalian pahami di depan, kalian cermati itu. Siapa saja orang-orang yang haram dinikah untuk alasan ikatan pernikahan. Kemudian yang ketiga, mahram atau orang yang haram dinikah karena sebab sepersusuan. Ada 2. Itu siapa saja? Yang menyusui. Terus? Oke. Kemudian yang keempat, kalian bisa cermati yang ada di layar. Untuk mahram ada pertanyaan? Ada yang bertanya tentang mahram? Oke. Bu, maaf saya mau tanya. Ya, bagaimana Zara? Mau tanya yang mana? Yang dimaksud ibu yang menyusui siapa? Oh ya, oke. Di sini, terima kasih Zara, pertanyaannya bagus sekali. Ada di poin 3, mahram karena sebab sepersusuan. Itu kan ada 2 ya. Yang pertama ibu yang menyusui, kemudian ada saudara perempuan sepersusuan. Nah, ibu yang menyusui yang dimaksud adalah seperti ini. Ketika ada perempuan, sama-sama perempuan nih, sama-sama hamil, sama-sama melahirkan, tapi kemudian ada salah satu yang tidak bisa menyusui karena mungkin sebab kesehatan, jadi ASI-nya tidak keluar, sehingga tetanggaan ini yang tadinya bukan saudara, tapi karena anaknya tetangga itu menyusu pada ibumu, maka otomatis akhirnya menjadi saudara, sehingga ibu yang menyusun kalian itu tidak boleh dinikah. Kalau seandainya kalian laki-laki, contoh nih, kalian laki-laki, kemudian ibumu itu tidak bisa menyusui, kemudian kebetulan tetanggamu ada yang sedang menyusui, maka ibumu minta tolong untuk disusui. Kamu disusui, akhirnya kamu kan menyusu pada tetanggamu itu. Nah, ini ibu susumu. Sehingga seumpama kalian laki-laki itu, kalian tidak boleh menikahi ibu susumu itu. Paham ya? Paham. Zara, paham? Oke, good. Ya, setelah mahram, kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu ada pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah berarti yang haram hukumnya. Yang saya tampilkan di situ ada 7 poin. Silakan kalian cermati, kalian pahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis poin yang mana yang mau ditanyakan. Sudah dicermati ini pernikahan yang tidak sah? Sudah. Ada pertanyaan? Oke, Dila, mau tanya yang mana? Yang dimaksud pernikahan muhalil yang bagaimana? Oh ya, oke. Pada poin 3 ya. Pada poin 3 ada pernikahan muhalil, pernikahan yang dilakukan seolah-olah untuk melegalkan atau menghalalkan status pernikahan. Jadi seorang perempuan ketika diceraikan oleh suaminya,
itu kan berarti sudah cerai nih, talak, jatuh talak 1. Kalau sudah sampai jatuh talak 3, maka perempuan ini tidak boleh rujuk dengan suaminya, kecuali si perempuan ini sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian sudah dicampuri oleh suami yang baru, terus kemudian sudah diceraikan. Baru si perempuan ini boleh rujuk dengan suaminya, dengan mantan suaminya. Standarnya begitu, hukumnya seperti itu. Namun ada para lelaki yang curang untuk melegalkan pernikahannya itu, sehingga si mantan istrinya ini suruh pura-pura menikah dengan laki-laki lain biar nanti bisa rujuk. Jadi itu pernikahan yang mantan istrinya itu pernikahan yang direkayasa biar nanti dia bisa rujuk lagi dengan mantan suaminya. Itu yang disebut dengan pernikahan halal. Paham anak-anak? Paham. Ya, oke. Terima kasih atas konsentrasinya, atas pemahamannya untuk materi pembelajaran hari ini tentang mahram dan pernikahan yang tidak sah. Untuk selanjutnya kalian nanti berdiskusi sesuai dengan bahan diskusi yang nanti saya bagikan berdasarkan gambar yang tadi saya tampilkan di awal. Ada 3 gambar ya. Ada apa saja tadi? Pernikahan siri, kemudian pernikahan kontrak, terus kemudian pernikahan online ya. Sekarang kalian silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk bahan diskusi sesuai dengan gambar yang tadi saya tampilkan di awal. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, bertukar pikiran, cari materinya boleh di internet browsing untuk materi yang akan kalian diskusikan. Semuanya itu berpikir ya, untuk berdiskusi, bekerja sama. Silakan tuangkan hasil diskusimu di kertas atau di lembar yang sudah saya bagikan.
dari 4 kelompok sudah ada yang siap untuk presentasi di depan? Kami dari kelompok 3. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya Nabila, Saya Eva Nurul Azmi. Saya Fernita Ramadhani. Saya Latifah Bijayadi. kami akan mempresentasikan hasil diskusi berdasar gambar 2, yaitu pernikahan mut'ah atau nikah kontrak. Pernikahan mut'ah di Indonesia dikenal dengan istilah nikah kontrak. Pernikahan mut'ah adalah sebuah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi wanita dengan batas waktu tertentu. Misalnya, aku menikahimu selama 1 tahun, atau aku berada di Indonesia dan aku berikan kamu 5 juta setiap bulan. Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila sudah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak. Fenomena tentang nikah kontrak ini banyak terjadi di Puncak Bogor. Alasan utama para perempuan mau dinikahi dengan kontrak adalah karena faktor ekonomi. Mereka juga berargumen bahwa daripada menjual diri, mereka menganggap bahwa pernikahan mereka sah karena ada wali dan saksi. Nikah kontrak yang terjadi di kawasan Puncak merupakan degradasi moral, yaitu suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Menurut Muslim dan Ranam, hal ini terjadi karena keluarga yang kurang mengawasi, pengaruh dari teman sepergaulan, adanya kemajuan iptek, serta adanya pengaruh dari budaya barat. Nikah kontrak merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi kaum perempuan di lingkungan sukunya. Pernikahan mut'ah juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana pada saat itu hukumnya boleh karena sedang terjadi peperangan yang membuat para sahabat tidak bisa pulang ke rumah dalam waktu yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan mut'ah diharamkan oleh Rasulullah bahkan sampai hari kiamat. Di Indonesia, larangan pernikahan mut'ah juga sudah dikeluarkan oleh Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Praktik pernikahan mut'ah dinilai tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, jadi menurut pendapat kelompok kami, pernikahan mut'ah atau nikah kontrak hukumnya haram. Karena selain bertentangan dengan tujuan pernikahan, pernikahan mut'ah juga dibatasi dalam waktu. Padahal salah satu syarat dari ijab kabul adalah tidak terbatas dengan waktu. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan applause. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 3. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah kalian sudah presentasi semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Terima kasih, hasil diskusinya, hasil kerjasamanya bagus sekali dan semoga nanti kalian bisa mengambil manfaat dari hasil diskusi yang sudah kalian presentasikan. Nah, berarti untuk hari ini yang sudah kita bahas apa saja tadi? Mahram dan pernikahan yang tidak sah. Mahram apa tadi? Orang yang haram dinikah. Sebabnya apa saja tadi? Karena sebab nasab, kemudian ikatan pernikahan, sebab persesuaian karena di madubut. Kemudian kalau yang pernikahan tidak sah atau yang haram, contohnya? Oke, terus yang kedua yang tadi? Oh iya, oke, pernikahan kontrak itu salah 2 ya, karena tidak ada 2 saja yang tidak sah, itu salah 2-nya. Yang pertama pernikahan sejenis, kemudian ada pernikahan kontrak atau pernikahan mut'ah. Paham ya sudah ya? Untuk selanjutnya kita akan membahas pernikahan dalam Islam masih sama, namun dengan sub materi yang berbeda. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan materi pernikahan
pernikahan dalam Islam, sebabnya adalah ketentuan talak dan ketentuan rujuk dalam Islam. Sebelum saya akhiri, silakan dikumpulkan dulu tugas yang sudah saya berikan. Ya, karena pertemuan hari ini sudah selesai, kalian sudah paham semua tentang materi yang kita bahas hari ini, maka kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam sehat selalu, tetap semangat dan tetap konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.